Kebetulan anak saya sendiri yang ngalamin. Ngalamin? Ya, jadi waktu pertama Anaknya manajer gak dimainkan? Mengalami kendala nggak selama ini? Atau semua orang tua yang di Palembang itu sudah baik-baik saja gitu? Halo, buat seluruh para pencinta bola basket di seluruh tanah air, kembali bersama dengan Mama Evi, podcast ibu segala bangsa. Hari ini Mama Evi spesial kedatangan atlet-atlet kebanggaan untuk Indonesia yang akan datang. Dan juga ada sekaligus ini coach sama manajernya yang sangat keren. Penasaran? Siapakah dia? Mari kita perkenalkan diri. Ya, halo, nama saya Niko. Saya head coach dari tim West Basketball Academy dan klub yang ada di Kota Palembang. Oke, maksudnya klubnya klub West juga? Betul. Oke. Kalau yang ganteng dari Korea ini? Halo, saya Tandri dari Palembang sebagai manajer Wise. Wow. Kalau manajernya kayak gini berarti klubnya pasti keren dong? Pasti dong. Oke. Supaya semua orang tahu ini Wise itu apa, bagaimana, dan bagaimana bisa ada di sini. Monggo, siapa dulu yang mau cerita? Iya, jadi Wise ini mah kebetulan kita berdiri dari tahun 2019 sebagai sebuah akademi. Terus kita mulai membina atau mendidik anak-anak itu dari usia 5 tahun sampai dengan sekarang sampai usia 15 tahun. Luar biasa ya. Ya, dan kebetulan kenapa hari ini kita ada di Surabaya itu karena memang dari Wise ini kita punya program tryout biasanya. Oke, berarti setiap liburan berarti 1 tahun 2 kali atau sekali nih? 1 tahun 2 kali, Ma. Oh, 1 tahun 2 kali. Betul. Luar biasa. Hebat banget ini. Berarti betul-betul ini sangat luar biasa. Bisa 2 kali 1 tahun? Bisa. Oke. Terus kenapa memilih Surabaya? Kenapa memilih Surabaya? Jadi kita sangat antusias datang ke Surabaya karena kenapa yang kita lihat Surabaya ini khususnya di bawah kepemimpinan Mama Evi juga sebagai ketua Perbasi dari Jawa Timur. Ini basketnya terutama untuk anak-anak usia dini ini semakin berkembang bagus gitu Mas. Semakin banyak turnamen, semakin banyak akademi-akademi atau klub-klub yang membina anak-anak usia dini. Jadi kami pikir di kesempatan kali ini kami ingin studi banding lama gitu sama teman-teman yang ada di sini. Makanya juga menyempatkan hadir ketemu sama Mama langsung bahwa anak-anak kenal lebih jauh dan lebih dekat dengan Mama Evi. Iya. Jadi itu alasannya kenapa kita memilih Surabaya. Oke, very good. Tapi ini kelihatannya kalau mau datang ke sini kayaknya anak-anak maunya hujan hadiah bersama Mama Evi ya? Bener ya? Jadi bukan karena ingin bertanya kepada Mama Evi cuma karena suka hadiahnya ya? Oh, dua-duanya, very good. Sarangnya ya. Oke, luar biasa. Terus ini Koko manajer ini bagaimana? Berarti manajemennya atau bagian sponsornya ini berarti? Gimana Koko membawa Kebetulan jadi awalnya anak saya ikut basket? Oke, di oleh West Niko. juga. Terus ya banyak ngobrol sama Niko segala macam. Saya bilang, Niko, coach, apa yang bisa saya bantu? Oke. Kok saya mau fokus di pelatihan anak-anak. Kok Oke. apakah bisa bantu saya sebagai nge-manage Oke. untuk dari anak-anak Tapi sampai gimana? ke liga. Ada problem nggak ketika seorang manajer punya anak di situ, ya kan? Tapi kita juga harus fokus pada anak yang lain. Terus sumbangsinya pasti cukup jelas diharapkan untuk sebagai supporting. Tapi bagaimana dengan pendapat Koko dengan hal yang bersifat intervensi? Itu gimana? Kalau saya kebetulan bukan hanya basket, banyak organisasi dan yang lainnya kebetulan yang saya manage. Saya lebih terbuka kepada keluarga atau wali murid. Jadi kita benar-benar ikutin aturan yang berlaku, tidak ada pilih kasih, tegak lurus. Tegak lurus. Artinya selama ini kalau misalnya kita boleh spill sedikit, selama ini yang podcast di Mama Evi itu kan selalu problemnya pasti mengatakan, nyuwun ngapunten, mengatakan bahwa supporting orang tua diharapkan tapi intervensinya kita nggak harapkan. Itu menurut pendapat Koko gimana? Kita open heart to heart ke wali murid, tukar pikiran, sharing sama mereka. Ini loh yang terjadi. Ini loh. Dan Tapi mengalami kendala nggak selama ini? Atau semua orang tua yang di Palembang itu sudah
baik-baik saja gitu. Harapan saya baik-baik saja, Oh, harapannya. tetapi begitu emang kita terjun, memang hampir di semua cabang olahraga kebetulan yang sudah saya pernah handle pasti punya problem yang sama. Betul. Apalagi anak-anak, dengan arti orang tua itu kan kepingin anaknya kalau sudah masuk di klub atau kompetisi kan maunya bermain semua. Nah, Nah, betul. terus kalau nggak bermain biasanya Komplain. komplain. Itu gimana cara manajer menyikapi? Eh, Kan anaknya Ubi sekarang total udah berapa? Kalau untuk di akademi itu kita kurang lebih 60 sampai 70 orang. Mas. Oke. Tapi kalau untuk yang tim itu udah ya 2 tim itu kira-kira 25 orang lah ada Oke, bisa. artinya kan kalau kompetisi kan biasanya umumnya kan satu tim 12 orang. 12 pun pakai rolling, ibaratnya gitu. Belum tentu yes, semuanya main yes. karena skillnya nggak sama. Apalagi ada second team lagi sampai 24. Itu gimana? Kebetulan Wise di bawah kepemimpinan Coach Nico, kita ikut peraturan FIBA ya gue. Nggak, peraturan yang kita bikin di turnamennya kita Oke. sering. Ah, Jadi benar-benar sesuai 5 Jadi- baru mix. ya, artinya kalau ada orang tua yang intervensi yang istilahnya ya gue tahu tapi kan gue mau anakku main gitu tuh gimana? Kebetulan izin Mami, kebetulan anak saya sendiri yang ngalamin. Alamin. Ya, jadi waktu pertama Anaknya manajer gak dimainkan. enggak, bukan gini. Waktu pertama masuk Wise, kita antar dong melihat progres latihan segala macam. Pada waktu sparring, saya melihat anak saya kok pas sparring Jam mainnya kurang. jamnya kurang, Ah, nggak dimasukin. Saya mikir ini nggak benar. nggak bener ya. Ya, besok saya ketemu sama Coach Diko. Ah, Coach, ini owner kenapa? Ya kok anak kamu baru, jadi butuh progress improve. Oke, saya bilang, apakah memungkinkan masih ada slot 2 minggu sekali sampai 3 minggu sekali? Ada kok. Oke, gas saya bilang. Seminggu 2 kali atau seminggu 3 latihan, Maksudnya- menambah jam latihan. Menambah jam latihan. maksudnya akhirnya untuk mengejar ketinggalannya si Yes. anak, ada adjustment, ada diskusi, ada keterbukaan, ada komunikasi, di mana karena memang si anak ini kurang misalnya. Terus harus diimprove supaya dia bisa masuk dalam satu yang ritme yang sama. Betul. Yes, Oke. untuk mengejar ketinggalan progres. Oke, artinya sebagai orang tua mesti bijak kan. Artinya juga mau melihat pada nggak boleh ego. Pokoknya nggak mau tahu. Pokoknya nggak mau tahu. Nah, anakku kudu main tanpa mau melihat kekurangan daripada si anak itu. Oke, Benar. biasa. Oke, berarti selama ini soal keluar masuknya pemain pun di West itu gimana? Setiap keluar itu akan dapat mudah mendapatkan surat keluar atau ada syarat tertentu seperti gimana? Kalau sekarang di kita itu mah untuk masalah perpindahan pemain tuh kita udah manage sendiri itu, terus juga yang terdaftar itu kan hanya untuk anak-anak yang sudah pernah bertanding gitu loh mah, membela tim Wise. Jadi maksudnya kalau yang belum itu kita nggak anggap, maksudnya secara administrasi klub itu tidak didaftarkan di klub gitu loh mah. Oke. Jadi cuman yang bertanding aja yang didaftarkan di klub. Gitu. Oke. Jadi maksudnya yang bekerja sama-sama Perbasi kan artinya yang didaftarkan di klub kan mah. Pemain Oke. inti lah boleh dibilang. Ya pemain yang Jadi inti yang lah gitu. tidak di bermain itu di Mm-mm. dalam aturan klub itu Mm-mm. semua orang tua udah paham Mm-mm. bahwa yang tidak pernah bermain Betul. Itu dianggap masih free. belum, Betul. masih freedom, Mm-mm. boleh keluar dengan anytime, Betul. dapat surat keluar dengan mudah Betul. tanpa biaya pembinaan gitu. Betul, mah. Oh, tapi bagaimana kalau yang sudah dianggap sebagai tim karena pernah bertanding, pernah membawa nama Wise, itu gimana? Sejauh ini sih kita tidak pernah mempersulit keluarnya seorang pemain mah. Yang penting sih dari kita, dari manajemen dan dari parents kita sama-sama komunikasi. Misalkan pemainnya itu mau pindah terus latihan di tempat lain, itu dari kita cuma mengharapkan komunikasinya aja gitu loh mah. Ya, intinya pakai izin lah. Betul, Pakai betul. baik-baik. Dan Mm-mm. semuanya di West ini juga udah tertib administrasi ya. Artinya orang masuk menandatangani sebuah form keikutsertaan, orang keluar juga berpamitan dan mendapatkan surat keluar, semuanya udah tertib ya. Mm-mm. Keren habis. Memang betul bahwa setiap klub boleh mengatur peraturannya masing-masing, boleh. Ya, jadi seseorang seperti contohnya di West ini diatur bahwa barang siapa anak didik dari atlet yang udah mengikuti kompetisi baru dianggap sebagai member daripada klub, dan kalau yang belum pernah berkompetisi dengan membawa nama West untuk
bertanding dalam sebuah event itu dianggap masih freedom. Jadi boleh anytime, tetap bunyinya harus pakai izin. Betul, Karena kan sudah komunikasi. pernah berlatih di Waze, jadi harus pakai izin dan itu akan dipermudah. Betul. Mantap sekali. Jadi supaya menjadi edukasi buat semua orang bahwa Mama Evi formatnya seperti apa? Sebetulnya format itu memang masing-masing klub boleh menciptakan. Yang penting ketika sudah diedukasikan kepada orang tua dan menandatangani bahwa peraturannya seperti ini, itu sudah menjadi hukum kesepakatan bersama yang menjadi Standar. standar hukum yang akan mengatur perilaku masing-masing. Mantep, mantep banget ini. Ini pelatih dan plus lulusan manajemennya bagus banget. Nah, oke. Ngomong hari ini Mama Evi bangga bisa ketemu sama anak-anak. Kalau selama ini podcastnya Mama Evi selalu menanyai orang tua dan manajer atau coach, Mama Evi kasih kesempatan. Siapa dari anak-anaknya Mama Evi calon basketnya Indonesia yang akan datang dari Palembang? Especially-nya dari West, ada yang mau bertanya? Saya Michael, saya mewakili orang tua. Mama Evi, saya di sini mau bertanya, apa problem yang sering terjadi khususnya untuk anak-anak akademi di Jawa Timur ini, dan bagaimana untuk solusinya, gitu. Problem yang paling banyak di dunia basket adalah akademi, anak usia dini. Problemnya paling banyak. Satu, pengertian mereka yang memang kurang, pemahaman mereka yang kurang karena dia masih dalam proses belajar. Salah itu sudah pasti. Jadi tempatnya salah dan tempatnya banyak belajar adalah anak usia pembinaan. Kalau usia dewasa kan bisa diajak bicara, diajak komunikasi. Dan animo, dalam tanda kutip, ambisi orang tua juga melebihi daripada anaknya. Sehingga problematikanya banyak. Mulai kasus apapun yang sudah sampai viral. Bahkan anak-anak pun kayak kemarin ada di salah satu event anak usia dini, maksudnya mau disuruh jaga lawannya dan kebetulan dia cowok dan yang dijaga itu cewek, dia harus sampai kayak pemain pro aja harus ditempel. Itu kan sebetulnya nggak perlu sampai seperti itu. Karena kan cukup defend menjaga kan, misalnya begini kan berjarak aja kan bisa. Tapi dia harus dipepet sampai sudah dipanggil sama wasit, otomatis dia gini, tapi begitu wasitnya udah pindah posisi pandangan, dia begitu lagi sehingga orang tuanya komplain. Karena biar bagaimanapun pasti kalau yang punya anak perempuan kan nggak mau kan terlalu memang kita tahu bahwa basket adalah body contact, nggak mungkin nggak. Tapi kan anak kita usia pembelajaran, kita kan bukan goalnya adalah menang atau kalah. Apakah itu menjadi tujuan terakhir? Bukan. Tapi sebetulnya tujuan terakhir adalah goal kehidupan. Bagaimana hari ini Mama Evi bertanya di ada podcast di mana Mama Evi dengarkan semua omongannya mereka. Karena Mama Evi ingin mempelajari dia berani berkomunikasi, speaking di depan, ataupun bertanya, atau kalau ada hambatan berani bertanya, attitude, dan bagaimana mereka meraih mimpi. Itu semua dari basket belajar banyak. Bukan utamanya. Cuma kadang-kadang tolak ukur orang tua terlalu pendek, terlalu sempit. Sehingga kalau bunyinya kalah anakku, kayak segalanya dan ini akhir. Bukan ini awal. Seharusnya ini awal. Karena Mama Evi pun juga sama. Ketika Kak Jovita udah menjadi pemain timnas, sudah di BL All Star, ketika bermain pun tidak selamanya dimainkan. Bahkan pernah dalam satu game tidak dimainkan sama sekali. Atau di depan saya dimarah-marahi sama coachnya. Ya saya juga diem aja. Terus dia tanya, loh mama kok nggak marah? Saya dimarahi sama pelatih. Pertama saya jawabnya gini, kalau kamu nggak gitu, kamu nggak tahu bedanya mama dengan pelatih. Kalau pelatih kamu bisa dimarahi, kalau mama nggak pernah marah sama kamu kan. Dari sini biar kamu tahu bahwa yang sayang sama kamu yang pertama adalah orang tua. Yang kamu harus hargai dan hormati orang tua. Yang kedua, sosial lebih galak lagi nanti kalau dalam hidup masyarakat. Sesuatu yang kayak gitu, biarkan mereka terjadi. Harus mengalami. Yang penting kan bukan dipukul, di apa yang sifatnya kekerasan. Tapi kalau seperti itu, jangan sampai nanti generasi ke depan kayak strawberry. Dia nggak pernah mengalami penolakan, dia nggak pernah mengalami. Nah, saya malah takut itu semua. Coba kalau kita ngomong fair play, yang model kayak Koko ini pasti dulunya dibanting-banting. Nggak mungkin kehidupannya semulus yang perjuangannya pasti hebat.
Sekeras apa? Ya sekeras kelihatan dari semua urat-uratnya ini sudah kelihatan ini terbuang ini. Iya kan? Loh, nggak mudah loh pada step seperti ini. Nggak mudah. Kita cuma lihat nih, Koko sekarang keren ya. Manajer bisa berbuat banyak, begini-begini. Tapi bagaimana perjuangannya dia? Sedangkan anak-anak kita sekarang ini kan anak-anak yang pada zona yang wena. Zona wena. Tapi justru saya takut kalau di basket ini kita nggak bisa membuat hal yang lebih penting yaitu sebuah edukasi yang baik. Saya takut akhirnya basket tidak membawa sesuatu yang positif tapi malah berantem. Orang tua berantem sama orang tua satunya, pada dulunya berteman berantem. Aduh, buat apa dari situ? Sekarang saya ngomong di sini. Saya dulunya dari basket akhirnya menjadikan Niko tuh bagian dari anak saya. Ini anak saya ini. Dulunya dia di sini belajar juga. Tapi belajar di sini nggak lama tapi sekarang saya bangga bahwa dia hebat sekali. Hebat sekali. Saya cuma bisa bangga, turut mendukung, turut mendoakan. Kan seperti itu. Ya, jadi mantapku. Kalau ngomong problem podo. Cuma sekarang balik lagi. Semoga dengan podcast Ibu Segala Bangsa tuh bisa mengajak parent untuk lebih bijak. Lebih wise. Parent. Nah, wise lagi ya. Iya. Nah, wise lagi nih. Ya. Pak ulang ya. Parent lebih bijak. Lebih wise. Lebih wise. Kau bahas ini. Iya kan? Terus dia harus lebih terbuka. Komunikasi aja. Betul. Semua bisa dikomunikasikan. Tapi ketika sudah dikomunikasikan pun, ya tetap bunyinya terus bisa mengerti. Kadang-kadang kita di sini anak-anak juga belajar tenggang rasa, belajar yang namanya empati, belajar yang namanya teamwork, belajar. Makanya kadang-kadang di usia pembinaan, kalau saya pribadi loh ya, di usia pembinaan loh ya, saya takut loh dengan hal yang bersifat MVP itu. Karena seakan-akan kalau sudah MVP, kalau anak itu tidak dibekali mental yang bagus, menjadi sebuah kesombongan. Bahwa aku lebih jago pada kamu. Gitu. Atau ngejek teman. Padahal kita harus selalu ngajari ketika dia hebat. Ilmunya bukan untuk sombong, tapi ngajak temennya, ayo ajari, ayo belajar passing dulu. Ayo, karena basket teamwork. Gitu. Betul. Ya kan? Makanya sekarang sebetulnya MVP itu diadakan kan sebetulnya maksudnya baik, sebuah apresiasi. Tapi bisa diselewengkan menjadi nggak baik. Gitu loh. Menjadi sesuatu hal yang ironis gitu. Makanya karena ganti. Saya mau tanya, kalau di Palembang problem apa yang paling banyak yang dialami? Kalau di Palembang Mas, sementara ini yang banyak dialami yaitu miskomunikasi antara parents dan tempat anaknya bertanding, contohnya berlatih lah gitu ya. Termasuk contohnya karena kan sekarang di Palembang itu kan posisinya tuh lagi berkembang mah basket Oke. yang di anak-anak usia Berarti klub dini di itu sana gitu. banyak. Ya dari cuman 5 terus bisa jadi 10, Oh, bisa jadi sudah 12 gitu kan. Itu jadi terus edukasi orang tua terhadap basket itu kan sedikit mah di sana. Jadi kan kayak orang-orang kayak Mama Evi itu di sana ya belum ada. Yang maksudnya dari organisasi atau dari orang yang sangat mengerti rules mau membagikan edukasi kepada para parents. Nah, kalau di kita sendiri sih kita selalu buka komunikasi mah sama parents-parents yang menanyakan kejelasan atau apa-apa gitu kan. Tapi tetap aja karena yang biasanya nggak bisa terima atau nggak bisa ikut tuh gampang pindah kan Mas sekarang. Karena Oh ya. pilihannya juga sekarang banyak kan Ya. gitu. Jadi rata-rata ya cuman gara-gara itu sih minute play pasti anaknya nggak dimainin Atau menyalahkan wasit. atau menyalahkan Tidak mengajari anak manajemen. untuk respect the game, respect semuanya. Itu Ya. juga Ya. yang ada di Palembang sekarang sih rata-rata kayak gitu mah. Ya, jadi intinya saya memang kalau misalnya sementara ini kalau di Palembang belum ada, ya saya juga terbuka. Ya, suruh dengerin aja podcastnya Ibu Segala Bangsa ataupun IG saya karena di situ saya akan mengisi sebuah edukasi dan mengajak semuanya membangun bola basket. Salah satu tujuan daripada podcast Ibu Segala Bangsa adalah bagian dari komunikasi loh. Apa sih kok masalahmu? Oh masalahnya gini. Ya pokoknya solusinya gini. Oh nggak bisa loh Mama Evi begini akan begini. Ya itu harapannya. Makanya siapapun yang hadir di sini pasti saya ajak komunikasi. Ayo kita berbicara. Semua termasuk anak-anak. Kadang-kadang ada anak yang berani berbicara. Saya kok suka didorong-dorong ya Mama Evi gimana saya menyikapi dan lain sebagainya. Halo, aku namanya Ray. Aku mau tahun ini mau
umur 14. Aku mau bertanya dengan Mama Evi, apakah anak Mama Evi pernah injer atau cedera yang parah yang bikin stop pemain basket dan mimpinya dia? Good, pertanyaannya bagus. Bagus, bagus, Ya, bagus, 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 bagus. anaknya Mama Evi itu pernah ACL-nya putus. Iya, benar. Ketika dia punya kesempatan yang Iya. ditunggu-tunggu, Indonesia tuan rumah, Benar. dia nangis di Belanda. Putus dia punya itu. ACL. Akhirnya ACL. Ketika dia nangis, saya tidak nangis. Saya bilang, Jo, nggak ada sesuatu yang kita ini udah biasa. Dengan semua cobaan hidup itu biasa. Ayo, memang kamu senang basket, come back stronger. Ayo, mama apa sih ada untuk kamu? Jangan takut. Tapi kan impianku ini mah, kamu masih panjang. Impian masih ada. Gitu loh. Impiannya nggak ada kalau kita sudah berpulang. Tapi selama kita masih hidup, berarti kesempatan masih ada. Untuk orang-orang hebat, kesempatan itu selalu ada. Hanya untuk orang yang nggak mau, yang males, yang nggak ada pernah ada kesempatan. Ya, bahkan saya sekarang baru tahu kenapa Tuhan izinkan dia tuh ACL. Saya tahu setelah dia ACL membuat dia tuh akhirnya kepingin nantinya karena dia mencinta bola basket. Hope fisioterapi itu timbul gara-gara dia ACL. Iya. Akhirnya saya harus punya usaha itu mah. Saya harus menolong banyak atlet-atlet yang untuk comeback stronger. Bahkan kemarin ada tim PON pemain Wushu mau main PON putus ACL sama Jojo di terapi dan itu menurut orang nggak mungkin karena menurut waktu dia dulu ACL dia down Lama. karena semua dokter bilang nggak bisa Jo harus operasi kamu jangan berharap bermain nggak mungkin tapi Jojo menerobos kemarin ACL pemain Wushu dia berusaha ayo kita latihan kita kuatkan otot yang lain begitu PON dia bermain dan tetap medali emas pulang dari PON medali emas baru operasi ACL. Jadi ingat ya anak-anakku, untuk anak-anak Tuhan yang baik, jangan pernah takut. Hidupmu dirancang Tuhan dengan baik. Apapun yang terjadi pada diri kamu, semua ambil hikmahnya. Pasti ada hal baik di balik semua hal yang Tuhan izinkan terjadi. Kecuali kalau kamu bukan anak Tuhan. Tapi kalau kamu anak Tuhan dan kamu percaya hidupmu dipimpin Tuhan, jangan pernah takut. Burung di udara, tidak ngapa-ngapain Tuhan pelihara. Apalagi kamu anak Tuhan yang baik. Yang penting pertanyaanku, apakah hubungan kamu dengan Tuhan sudah baik? Baik. Dengan cara gimana hubunganmu baik? Ke vihara. Ya, berdoa, ke wihara, apapun. Bertanya sama Tuhan, berkomunikasi, berdoa, melakukan firman-Nya, melakukan hal baik. Pasti hidupmu dalam berkat. Oke, tanpa terasa waktu sudah berjalan begitu cepat karena asik berkomunikasi dengan anak-anak semua atlet-atlet hebatnya West Academy ataupun klub akademi yang ada di Palembang. Salam sarangyo dari Mama Evi untuk Palembang.